Setelah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan penguatan pendidikan karakter yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir atau sekolah 5 hari full day school. Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan pengurus besar Nahdlatul Ulama Rais Aam serta Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir menggelar jumpa pers mengumumkan pembatalan kebijakan full day school. Presiden sangat merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat dan sangat memahami apa yang kemudian menjadi keinginan masyarakat dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula peraturan menteri Ma'ruf mengatakan, Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan baru itu, termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi madrasah diniyah, sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat tertampung di dalam aturan tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Kemendikbud berencana menerapkan kebijakan sekolah 5 hari atau full day school per 8 jam sehari dalam sepekan mulai tahun ajaran 2017-2018. Muhadjir mengatakan, kebijakan ini merupakan implementasi dari program penguatan pendidikan karakter PPK. Program ini akan menitik beratkan pada 5 nilai utama, yakni religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, kebijakan full day school tidak berarti membuat siswa akan belajar selama 8 jam di dalam kelas. Muhadjir menyebut, tempat publik seperti surau, masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, museum, taman budaya, dan sanggar seni menjadi salah satu alternatif siswa bisa belajar. Jika sudah mendapatkan pendidikan agama di luar kelas, maka otomatis siswa tidak perlu lagi mendapatkan pelajaran agama di dalam kelas. Kemendikbud akan mengatur teknis pelaksanaan pendidikan agama di luar kelas atau sekolah menyelaraskannya dengan kurikulum. Kebijakan ini diyakini akan mendorong siswa melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti serta keterampilan abad 21. Artinya, 70% pembentukan karakter dan 30% pengetahuan. Namun kebijakan ini langsung menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arwani Tomafi, yang menilai kebijakan full day school akan mematikan madrasah. Bahkan Arwani menilai kebijakan perubahan jam sekolah jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal, serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Senada dengan P3, Majelis Ulama Indonesia juga menolak kebijakan Kemendikbud untuk menerapkan full day school. Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid mengaku khawatir kebijakan tersebut akan membuat banyak madrasah yang tutup dan pengajar di madrasah yang akan kehilangan pekerjaan. Baginya ini merupakan catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila. Mendikbud adalah nahkoda dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Indonesia. Sayangnya pergantian menteri dari masa ke masa cenderung identik dengan pergantian kebijakan yang tak jarang menimbulkan polemik. Dikhawatirkan, anak didiklah yang akan menjadi korban penerapan kebijakan. Semoga kebijakan kali ini bisa mengakomodir aspirasi semua kelompok, terutama kepentingan masa depan anak bangsa. Ya pemirsa, rencana diterapkannya full day school ini setelah 2 kali ya, sebelumnya sudah pernah menjadi polemik dan sekarang setelah akan diberlakukan ya pada tahun ajaran 2017 akhirnya dibatalkan pula gitu. Kita akan membahas pembatalan full day school ini begitu ya, apakah memang benar ini seperti kebijakan yang berjalan sendiri gitu sehingga menteri mengeluarkan kebijakan kemudian presiden membatalkannya begitu. Kita akan bahas saat ini pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Pak Arteria Dahlan, anggota DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam Pak Arteria. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Indra Haris Miaji, pengamat pendidikan. Selamat malam. Malam. Dan Pak Imran Hanafi, pengamat pendidikan juga. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya ke Pak Arteria dulu ya. Pak Arteria ini kok seperti ini ya, kemudian Menteri mengeluarkan kebijakan kemudian dibatalkan begitu. Iya, saya juga mau klarifikasi kalau istilah pembatalan kan dari Pak Jokowi tidak ada. Tapi saya ingin sampaikan ke Pak Mendikbud, kita hormati ya
upaya dan kerja kerasnya Pak Mendikbud. Tapi Pak Menteri juga harus menghormati kami, khususnya kami-kami yang ada di DPR, untuk meminta Mendikbud itu untuk menarik kembali peraturan Mendikbud atau mencabut Permendikbud itu. Saya ingin sampaikan Pak Menteri ini sudah keliru, sudah gagal paham lah ya. Kemudian bahkan sudah tersesatkan. Kalau tujuannya pendidikan karakter, solusinya bukan full day school. Itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter selama ini proven dilakukan sebelum Indonesia merdeka, sampai masa kemerdekaan, sampai saat ini, dikawal ketat kok. Tidak hanya sama pendidikan formal. Kita kenal yang namanya madrasah, ya, kita kenal yang namanya pondok-pondok pesantren. Sekarang ada TPQ, tempat pembelajaran Al-Quran. Kemudian juga ada tempat-tempat, atau di kampung saya itu ada surau-surau yang khusus memberikan waktu kepada sore hari ini kepada anak-anak untuk datang ke sana. Tidak hanya pendidikan belajar agama Islam, bagaimana memahami hidup dan kehidupan. Di situ bagaimana nilai-nilai moral dan budi pekerti. Seharusnya tanpa ada full day school. Banggalah menjadi orang Indonesia, galilah nilai-nilai keindonesiaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu adalah kebijakan yang berkeindonesiaan. Meskipun tidak buruk juga kan ide untuk full day school ini. Ya, saya ingin sampaikan, Indonesia ini bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini ada yang namanya Jakarta yang hanya 2 menit sampai ke sekolah. Tapi ada yang 20 jam juga bisa sampai. Ya minimal 3 jam mereka sampai ke sekolah. Kalau itu diterapkan, ya, saya ingin kasih tahu nih, ada orang yang berangkat ke sekolah jam 4 pagi, baru sampai sekolah jam 7. Pulang dia dari jam 7, dari jam 11 atau jam 12, sampai lagi ke sana jam 4. Ini kejadian. Dan ini di banyak tempat. Ini baru dari sisi siswanya. Dari sisi pendidik, saya ingin sampaikan lagi. 80% pendidik kita ini, ya, di Republik yang kita banggakan, 80% itu honorer. Pelayanan publik di bidang pendidikan itu yang melaksanakan honorer yang gajinya 200.000. Mereka setelah mengajar mencari sampingan. Kalau di-fullkan ini semua, mau kerja apa lagi mereka? Baik, ya? Ini Pak ini juga Indra, sangat kompleks ini. Saya juga punya 10 alasan kenapa kita menolak itu dengan tegas itu. Ya, alasan-alasan itu Pak Indra sebenarnya bukan hal yang baru diungkapkan. Sebelumnya ketika pertama kali berapa tahun yang lalu ya dicetuskan begitu ya ide ini. Tahun lalu ya, 1 tahun yang lalu. Ini alasan-alasan ini juga sudah dikemukakan. Apakah Menteri tidak menyerap ya aspirasi ini begitu? Mungkin satu hal harus kita luruskan dulu, apa yang dilakukan oleh Pak Muhadjir ini, Pak Mendikbud ini tidak ada nomenklatur full day school. Yang beliau lakukan ini bagian dari penguatan pendidikan karakter. Bentuknya adalah sekolah disamaratakan dari tadinya ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, dibikin 5 hari semua. Ya. Saya rasa tujuannya baik. Tapi konsekuensinya pulang sore itu kan namanya full day school, Pak ya? Ya, tapi bukan nomenklatur itu yang dipakai di Kemdikbud. Ya, kita kan bicaranya gitu. Substansinya. Ya. Akan ada siswa pulang jam 4 sore. Betul. Itu yang membuat kita juga ini. Itu yang jadi soroti ya, betul, bukan betul. nomenklaturnya. Di sisi lain, kalau kita bicara sekolah yang dari pagi sampai jam 4 sore itu bukan barang baru lagi. Memang sudah banyak, kan? Tapi tidak seluruh Indonesia kan Pak ya? Tidak seluruh Indonesia kan begitu. Nah, justru kejadian ini menurut saya membuktikan betapa kusutnya penataan pendidikan di Indonesia ini, ya kan? Dengan kalau bahasanya Permendikbud ini akan diganti dengan Perpres, artinya ditolak kan begitu. Menjadi tanda tanya bagi kita semua. Jadi sebetulnya wewenang Kemdikbud itu di mana? Apa tupoksi Kemdikbud, ya kan? Karena menurut Undang-Undang 23 itu pendidikan itu menjadi otonomi daerah. Tapi faktanya ya 20% dari siswa yang ada di Indonesia itu dikelola oleh pemerintah pusat di Kemenak. Gitu. Jadi sebenarnya yang ngatur pendidikan itu bagaimana sih? Itu siapa sih yang tanggung jawab itu siapa? Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Muhadjir atau Mendikbud siapapun, saya sudah melihat beberapa kepala daerah dengan tenangnya membuat surat, saya tidak mau menjalankan ini. Dan mereka merasa koordinasi kami dengan Kemdagri, bukan Kemdikbud. Nah, ini sama juga bisa dijawab, ditambahkan juga oleh Pak Imran ini, silakan Pak. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa justru apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini itu adalah suatu terobosan upaya-upaya untuk menjabarkan apa yang sudah
sampaikan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi, yaitu pengembangan karakter, penguatan karakter. Nah, artinya ada satu hal yang saya lihat ya, bahwa ketika ada program yang dibuat seperti itu, nah pertanyaannya bagaimana menjabarkannya gitu. Nah, ini yang kemudian diperlihatkan oleh Mendikbud Muhadjir, bahwa penjabarannya itu adalah seperti ini. Bahwa kemudian belakangan oleh Presiden itu mau diubah menjadi peraturan Presiden, saya malah justru ini tingkatannya itu malah lebih tinggi gitu daripada sekitar Permendikbud. Nah, di Permendikbud ini sendiri kalau kita lihat yang pertama tadi sudah dikemukakan, nomenklatur full day school itu tidak ada. Nah, lalu yang kedua justru di Permendikbud ini itu diperlihatkan bagaimana mengatur jam mengajar dari guru, dan kemudian ada fleksibilitas di dalamnya terhadap anak didik itu. Fleksibilitas yang mana misalnya gini ya. Yang pertama, anak itu tidak sepenuhnya di sekolah. Itu hanya sampai jam tertentu. Lalu setelah itu ada kebebasan kepada anak untuk memilih. Apakah dia akan melakukan ekstrakurikuler atau kegiatan kokurikuler yang lain. Nah, misalnya yang selama ini dicontohkan bahwa madrasah diniyah, atau mungkin nanti dia akan hadir di sanggar seni, mungkin dia akan hadir di klub-klub olahraga. Yang justru ini yang kita harus bantu ya Kemendikbud, bagaimana ini bisa diatur dengan baik sehingga itu akan berjalan dengan baik. Dan saya berharap ya bahwa isi atau substansi daripada Permendikbud ini itu bisa tertuang kembali di dalam Perpres itu, yang nantinya justru akan memperkuat apa yang sudah direncanakan itu. Di luar juga termasuk dalam full day school ini, maksudnya jam belajar begitu ya, madrasah dan lainnya. Nah, sebenarnya ya seperti ini misalnya, karena saya sempat membaca Permendikbud itu bahwa ada jam-jam tertentu bahwa di dalamnya nanti pada waktu siang mereka bisa menata untuk bagaimana bisa makan bersama. Yang itu bagian daripada pembelajaran untuk pembentukan karakter yang kuat. Ini kalau kita mau lihat bagaimana sistem pendidikan atau pola pendidikan diterapkan di negara-negara yang sudah maju, katakanlah orang sering mencontoh misalnya Jepang atau misalnya di beberapa negara lain. Fasilitasnya jauh banget. Sebenarnya fasilitas dan infrastrukturnya beda Pak ya dengan Jepang ya Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Jepang ini itu bukan baru sekarang. Ketika mereka tidak punya fasilitas, hal yang seperti ini mereka sudah lakukan. SDM-nya juga beda loh Pak, jangan lupa. Dan kemudian gini. Contoh dalam kaitan dengan ini, itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh sekolah kita. Baik negeri mau terlebih lagi swasta gitu. Ya, nah, sehingga bukan barang baru gitu. Memang sekolah-sekolah tertentu sudah melakukan hal ini, tapi ini menjadi masalah ketika diwajibkan secara nasional begitu ya. Nah, saya kira juga begini ya. Ini bukan kewajiban bahwa harus, karena di dalam Permendikbud itu ada fleksibilitas. Ada berlaku sifat lokalistik di mana sekolah atau satuan-satuan tempat belajar itu bisa melakukan sesuai dengan kemampuan mereka atau sesuai dengan apa yang bisa lakukan itu. Baik, jadi tidak ansih harus semua gitu. Baik, nah, gitu. Kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.